085856629239. Saya mahasiswa dari UT Universitas Terbuka Pokjar Muara Enim. Hari ini saya akan membuat video untuk pembelajaran perspektif. Adapun tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas 3 pembelajaran perspektif. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait tugas 3 ini. Untuk pertanyaan nomor 1 yaitu jelaskan 5 langkah awal yang perlu dilakukan oleh seorang guru apabila akan mengembangkan bahan pelajaran. Nah, di sini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam mengembangkan bahan pelajaran yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan siswa. Nah, di sini seorang guru harus mengetahui tingkat pemahaman dan karakteristik siswa. Nah, untuk mengetahui karakteristik dan pemahaman siswa terhadap suatu pelajaran, seorang guru bisa melakukan observasi di kelas dan melakukan evaluasi pembelajaran sehingga guru bisa menciptakan pelajaran yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan untuk yang kedua yaitu tujuan pembelajaran yang jelas. Nah, hal ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengembangkan bahan pelajaran, di mana tujuan dari pembelajaran itu sendiri yaitu memberikan arahan kepada siswa terhadap proses pembelajaran dan membantu siswa untuk memahami apa yang diharapkan dari diri mereka, sehingga guru bisa merumuskan pembelajaran secara spesifik, terstruktur, dan relevan. Ketiga yaitu riset materi pelajaran. Nah, di sini guru perlu mengumpulkan informasi, fakta, dan data yang relevan sesuai dengan bahan pelajaran. Nah, untuk informasi ini bisa didapat melalui buku teks, jurnal, dan referensi terpercaya lainnya. Dan untuk yang keempat, metode pembelajaran yang tepat. Nah, di sini guru perlu memilih metode pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pembelajaran. Metode pembelajaran mencakup metode ceramah, metode diskusi, demonstrasi, dan lain-lain sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Dan untuk yang kelima yaitu membuat materi yang menarik dan relevan. Nah, di sini guru perlu memastikan bahwa materi yang akan dikembangkan tidak hanya informatif, tetapi juga disajikan dengan menarik dengan menggunakan gambar, video, audio, visual, dan lain-lain. Hal ini bisa membangkitkan motivasi siswa untuk belajar. Untuk pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan yang dimaksud dengan proses pembelajaran berbasis masalah. Proses pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning merupakan suatu pendekatan pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran siswa dalam menyelesaikan masalah nyata. Nah, di sini siswa diberi masalah nyata dan mereka harus menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mengumpulkan informasi, menganalisis, dan mencari solusi sehingga mendorong mereka untuk lebih berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Selain dari itu juga metode ini bisa mengembangkan keterampilan mereka dalam bersosialisasi dan kerjasama dalam sebuah tim. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana pembelajaran pakem dalam perspektif guru. Pembelajaran pakem, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dalam perspektif guru merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang mengedepankan partisipasi siswa, kreativitas, efektivitas dalam memahami materi serta menciptakan suasana yang menyenangkan. Untuk soal nomor 4 yaitu jelaskan kerugian yang terjadi apabila evaluasi pembelajaran tidak dilakukan. Yang pertama yaitu guru tidak dapat mengetahui apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah efektif atau belum. Yang kedua yaitu tidak ada umpan balik, perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, guru tidak dapat mengevaluasi kemajuan siswa dan tidak dapat menentukan apakah program pembelajaran sudah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Untuk soal nomor 5 atau yang terakhir, sebutkan dijelaskan SDM yang berasal dari luar SD yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan di SD. SDM yang berasal dari luar SD yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan SD adalah guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik lainnya. Guru bertugas sebagai pengajar dan pendidik siswa. Kepala sekolah bertugas untuk mengkoordinasi dan mengawasi jalannya pendidikan. Sedangkan tenaga pendidik lainnya bertugas untuk mendukung pendidikan seperti administrasi dan fasilitas sekolah.
Tenaga pendidik lainnya dapat mencakup staf administrasi, keuangan, kebersihan, dan keamanan. Semua anggota SDM memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam penyelenggaraan pendidikan di SD. Nah, itulah teman-teman video singkat saya untuk tugas pembelajaran perspektif hari ini, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.